Nah, tadi kolesterol juga sama. Menurut saya tadi sudah saya jelaskan juga. Sebenarnya kalau tadi rimpang-rimpangan tadi Anda sudah mulai rutin konsumsi dan yang down-nya itu Anda kerjakan, dia turun sedikit sebenarnya. Ya, Anda mulai rutin berbekam, rutin olahraga, yang minyak-minyak dikurangi, ya banyakin yang direbus-rebus, makan dengan hati yang gembira, dia akan turun dengan sendirinya. Percayalah saya. Saya sudah temukan banyak orang kayak begitu. Ya, yang penting badan Anda tetap terasa fit gitu kan. Jadi jangan-jangan juga kita berpedoman bahwa kalau naik 5, 10 nggak usah peduli lah kayak gitu-gituan tuh. Ya, apalagi memang tadi saya jelaskan bahwa kolesterol itu juga kita butuhkan untuk metabolisme dalam tubuh kita. Ya, nah kalau berkaitan tadi mungkin dengan diabetes atau mungkin kencing manis, baik, gini. Eh, yang perlu Anda pahami atau kita pahami berkaitan dengan kencing manis atau diabetes itu sekalian adalah bahwa ini adalah banyak bermula dari eh, pola makan terutama ya yang tinggi gula olahan. Ya, tinggi gula olahan. Maka kalau tinggi gula olahan maka kita carilah gula-gula atau karbohidrat yang masih tinggi seratnya. Ya, orang diabetes sebagian besar yang saya temuin itu adalah orang-orang yang sebenarnya mereka juga sebagian besar mengalami gangguan lambung atau pencernaan. Sehingga kaidah paling mudah mengobati atau mengembalikan keseimbangan tadi dia banyak makan tapi sedikit. Itu paling mudahnya. Ya dimakan apa? Dia butuh karbohidrat. Makan saja karbohidrat, umbi-umbian dia makan ya. Tapi yang sifatnya tinggi gula olahannya ya seperti nasi, nasi putih atau gula pasir atau terigu itu dia mulai stop. Jadi orang-orang diabetes ini perbaiki dulu asupan dengan mengkonsumsi mungkin ubi-ubian ya. Ungu boleh, kemudian ubi cilembu boleh, atau mungkin ubi jalar boleh, singkong boleh. Nah itu perbaiki di situ dulu. Dengan mengkonsumsinya kaidahnya apa? Makan sedikit tapi makan sering tapi sedikit itu kaidahnya. Ya. Lalu mulailah dia mengkonsumsi yang paling gampang sebenarnya. Kalau saya mungkin nyaranin kepada Bapak Ibu yang ada masalah gula kayak begini, mulailah paling mudah ya. Nah, ini kita bicara tanpa obat ya, tanpa obat dulu ya. Maka salah satu latihan yang menurut saya itu sangat baik dilakukan pada orang-orang diabetes itu adalah dia memperkuat massa ototnya. Jadi latihan beban, latihan beban. Berarti latihan beban itu seperti apa? Nggak usah pakai beban beneran. Anda pakai beban tubuh Anda saja. Misalkan Anda mulai rutinin push up, Anda mulai rutinin squat, Anda mulai rutinin plank, katakanlah. Itu sudah sangat baik dalam menguatkan massa otot tubuh Anda yang nanti akan memperbaiki fungsi dari pankreas yang menghasilkan insulin. Itu paling gampang itu. Ya, jadi mungkin setiap hari nih Anda rutinin push up-nya 50 kali misalkan. Ya tidak mesti sekaligus ya. 5 dulu ya, nanti mungkin setiap sholat tuh 5 atau 10 gitu kan push up beneran ya, bukan push up main-main, beneran sehingga nanti bahunya ini dapat ya. Jadi otot itu kebentuk dulu sekalian ya. Itu yang paling mudah ya. Kemudian beberapa jenis rimpang-rimpangan ya bisa Anda pakai ya. Ya tadi salah satunya yang biasa saya banyak sarankan untuk memperbaiki lambung itu ya jahe, serai pandan itu bisa Anda pakai. Kemudian ada beberapa jenis rimpangan yang sifatnya bisa jadi jangan fokus cuman bicaranya itu menurunkan gula darah saja, nggak usah. Ya, kita juga punya fokus untuk memperbaiki sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin paling gampang Anda perbaiki dengan cara tadi latihan beban. Latihan beban, mungkin ada kardio-kardio yang dilakukan juga sebagian itu juga sangat baik dalam memperbaiki sensitivitas insulin. Ya. Kemudian beberapa jenis rimpang itu memang punya efek yang sifatnya menurunkan apa tuh namanya gula darah ya, seperti kayu manis ya, atau mungkin broto wali, sambiloto itu bagus ya teman. Tadi saya katakan kembalikan saja keseimbangannya, perbaiki makanan, tubuh akan meresetting tubuhnya sendiri. Kalau mau tambah dengan beberapa rimbang tadi juga boleh ya, boleh silakan saja. Cuman jangan terlalu banyak juga. Nanti kalau dia ngedrop kelingan kita ya. Dengan catatan tadi Anda perbaiki pola makan. Jadi kaidah-kaidah saya sampaikan tadi Anda mulai rutinkan berpuasa, Anda mulai rutinkan olahraga, tubuh akan kembali ke keseimbangan aslinya seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya sarankan, termasuk juga rutinkan saja berbekam ya, bisa Anda lakukan itu. Kemudian tadi kalau Pak saya tadi tanyakan bagi para apa ya dosen-dosen ya supaya eh, anunya itu apa namanya otaknya mungkin ya atau lebih gampang ngapal gitu kan.
ya, atau mungkin lebih gampang mikir. Maka dulu ya, kalau saya baca beberapa literasi para ulama itu ada beberapa jenis ramuan yang bisa menguatkan apa ya kecerdasan mereka. Yang salah satu mereka rutin itu kismis, Pak. Kismis. Jadi kismis itu menjadi salah satu yang sangat sering mereka konsumsi, baik makan atau mereka apa tuh namanya, Pak, inilah diinfus. Jadi ambil kismis, diinfus secukupnya aja lah. Jadi air rendaman kismis itu juga sangat baik untuk apa otak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada namanya luban. Luban itu seperti apa ya? Kayak herbal lah gitu kan. Dia agak sedikit pahit. Saya pernah posting udah lama itu luban. Jadi dimasukkan ke dalam air, dia bentuk kayak susu. Itu juga ternyata menjadi salah satu yang dipakai para ulama untuk mencerdaskan atau mungkin menguatkan hafalan mereka. Ya, karena ulama-ulama atau mungkin ilmuwan-ilmuwan zaman itu jauh lebih sakti daripada kita zaman sekarang ya. Jauh lebih sakti. Artinya mereka pasti punya sesuatu yang mereka konsumsi ya, sehingga mereka bisa saktinya itu karyanya itu luar biasa besar gitu kan. Ada bayangin ada satu ulama besar itu namanya kan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mungkin saya mungkin kasih challenge lah mungkin ke diri saya ke bapak-bapak mungkin kita nggak bisa secanggih itu. Dia bapak sekarang menulis buku namanya Madarijus Salikin. Ya, buku ini dua jilid, jilid satu sama jilid dua. Satu jilid itu sekitar tebalnya sekitar 700-an halaman something lah ya. Buku itu cuma ngebahas iya karena budu wa iya karena stain. Berapa halaman? 1.500 halaman. Dari iya karena budu wa iya karena stain. Kan sakti tuh mereka kayak gitu kan. Maksudnya apa ya otak-otak mereka? Oh bukan otak-otak, otak mereka itu cerdas-cerdas. Nah itu yang ke berapa? Kedua ya tadi ada kismis, ada luban ya. Ada beberapa lagi sebenarnya yang kalau mau eh, itu dipakai ya, seperti misalkan asupan-asupan dari apa tuh namanya omega 3. Omega 3. Omega 3 itu paling gampang kita dapatkan dari mana? Ya dari ikan-ikanan paling gampang. Tapi makannya whole food. Kalau bisa nanti kalau Anda makan ikan, makan sak-sak semuanya. Sisiknya ikan itu kolagennya tinggi, kulitnya ikan tuh kolagennya tinggi, tulangnya ikan tuh juga kolagennya tinggi semua ya. Kalau bisa dimakan, kalau bisa makan, kalau mungkin dibuat pola kayak begitu kan berarti kan di presto kali ya. Baru kita bisa makan semua ya. Cuman carilah ikan yang liar. Jangan ikan kolam. Karena pakannya lagi-lagi ya pakan. Nggak ada benernya itu susah pakannya itu ya. Cari ikan-ikan liar atau mungkin ikan yang hidupnya di alam seperti ikan sungai, ikan laut ya kayak gitu. Saya kira mungkin Jogja banyak lah kayak begitu di sekitar pantai dan Gunung Kidul kan apa laut selatan atau apa gitu kan banyak tuh. Nah, itu juga bisa dipakai. Jadi sumber-sumber dari asupan omega 3 dari ikan-ikanan. Karena apalagi sumber-sumber lemak yang sehat paling mudah alpukat, paling mudah. Kalau mau tidak ribet, maka Anda minum saja minyak zaitun tiap hari. Minyak zaitun itu punya efek buat ke jantung bagus, buat ke otak juga bagus. Ya, minyak zaitun. Ya, Masya Allah kan, mudah aja. Ya, nggak ada sulit-sulitnya lah. Termasuk juga, apalagi kalau mungkin, dok saya susah dapatin. Nah, paling gampang kalau Anda lihat postingan saya di Instagram saya itu, makan kelapa. Kelapa tua, kelapa tua yang biasa buat santan itu Bapak Ibu bisa konsumsi seperempat dari sehari. Itu buat jantung bagus, buat otak bagus, buat pencernaan bagus. Makan aja, ya. Dan jangan berpikir itu bikin cacing kremi ya, nggak ada ceritanya. ولئن كفرتم إن عذابي